Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kasus Vina itu kan sangat gegap gempita ya, bukan hanya oleh para netizen, tetapi juga oleh para pengacara atau lawyer. Dan menurut saya ini bagus untuk proses hukum di Indonesia. Karena apa? Jika gegap gempita seperti itu, maka apapun hasilnya itu telah melibatkan masyarakat, telah melibatkan media massa, dan tentu saja melibatkan para aparat penegak hukum begitu. Jadi apapun hasilnya itu akan terasa baik begitu ya bagi pembelajaran penegakan hukum di Indonesia. Karena apa? Masing-masing itu nanti akan sesuai dengan porsinya. Masyarakat bertindak sebagai pemerhati atau pengawal. Nah, kemudian para aparat penegak hukum di sana itu tentu saja ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, kemudian pengadilan, dan jangan lupa di situ juga ada media massa sebagai pemberita ya. Mereka yang memberikan berita sesuai dengan fakta yang ada. Nah, gegap gempitanya kasus Vina itu nampaknya belum terjadi di kasus Subang. Kenapa? Di kasus Subang ini yang terasa gegap gempita itu baru pada para netizen ya. Jadi apapun bentuknya, entah itu diskusi, perdebatan atau apapun, itu baru terasa di level netizen. Nah, saya sih hanya berharap bahwa di kasus Subang ini pun begitu ya, karena kan nampaknya masih panjang ini perjalanannya. Itu juga nanti gegap gempita oleh para lawyer. Kenapa demikian ya? Karena begini, kalau gegap gempita terbatas hanya di para netizen, termasuk YouTuber itu kan netizen juga gitu kan, itu levelnya ya level orang awam seperti saya. Mereka bukan pakar-pakar hukum, bukan praktisi hukum. Tetapi kalau lawyer yang banyak nanti masuk ke kasus Subang, termasuk juga mungkin para ahli hukum, para praktisi hukum, itu level perdebatannya, level diskusinya, level komentarnya itu lebih baik, meningkat begitu kira-kira ya. Sehingga apa? Dampaknya secara keseluruhan, secara umum itu juga akan meningkatkan level kualitas dari proses penegakan hukum di Indonesia. Jadi kalau saya lebih melihat kepada prosesnya saja. Kalau soal hasil akhir ya, siapa yang menjadi saksi, siapa yang menjadi tersangka, siapa yang menjadi terdakwa, siapa nanti yang jadi terpidana, ya itu saya berada di luar itulah. Saya tidak akan membahas itu, tetapi sekali lagi saya ingin lebih membahas kepada prosesnya saja. Harus diakui bahwa kita ini soal penegakan hukum itu masih belajar ya, belum menjadi sebuah negara yang bisa diklaim bahwa penegakan hukumnya itu memang sudah bagus begitu. Itu kan ukurannya juga dari satu saja, misalnya rasa tingkat kepuasan masyarakat kepada kepolisian itu bagaimana, kita semua sudah tahu lah. Pemberitaannya kan sedemikian transparan. Jadi kesimpulan dari konten saya yang ringan-ringan ini saja ya sebetulnya hanya satu, yaitu berharap sekali lagi untuk kasus Subang itu ya meskipun levelnya tidak seperti kasus Vina, tetapi juga itu nanti gegap gempita oleh pemberitaan, gegap gempita oleh banyaknya praktisi hukum, para ahli hukum, para lawyer begitu. Karena diharapkan nanti semuanya menjadi bahan pembelajaran. Manfaatnya tentu banyak bagi masyarakat awam seperti saya. Begitu kira-kira harapan saya ya, karena walau bagaimana setiap kasus itu punya karakter yang unik sendiri-sendiri. Apa yang ada di kasus Vina ya belum tentu ada di kasus Subang. Apa yang ada di kasus Subang itu belum tentu ada di kasus Jessica. Jadi sekali lagi masing-masing kasus
itu punya karakter yang unik tersendiri begitu ya. Tidak bisa dibeda-bedakan begitu saja, juga tidak bisa disama-samakan begitu saja antara satu kasus dengan kasus lainnya. Demikian saja konten ringan dari saya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal Kontak Media ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.